Welcome back everybody, saudara semuanya di seluruh Indonesia. Gue bilang juga apa? Anda harus segera berubah pikiran, berubah paradigma. Karena zaman ini sekarang ini kondisinya sudah harus Anda berbalik 180 derajat. Karena kondisi sudah gawat sekali. Anda harus merubah mindset Anda, pola pikir, paradigma Anda dalam mencari uang, ya, dalam Anda trading, ya. Anda harus segera tinggalkan itu yang trading satu arah, ya. Di mana Anda hanya dengan posisi beli, Anda menunggu harga itu naik, baru Anda bisa melakukan jual posisi Anda. Setelah harga naik, baru bisa Anda mendapatkan profit. Itu sudah kuno, ya, sudah ketinggalan zaman. Dan itu sudah tidak berlaku apalagi di kondisi saat ini. Makanya sesuai dengan judul konten ini, ya, jika Anda trading futures, ya, Anda ke futures trading, ya, Anda transaksi di futures market, maka Anda itu lebih wise, lebih bijaksana, Anda lebih berpikiran yang terbuka, ya, berpikiran luas, Anda lebih tidak picik, ya, Anda lebih mengerti bahwa di saat kondisi keadaan apapun juga itu bisa menghasilkan keuntungan bagi kita. Bukan hanya kondisi ekonomi yang baik-baik saja, kondisi ekonomi yang buruk justru itu adalah keuntungan yang terbesar bagi kita. Nah, itulah yang selalu saya katakan kepada Anda. Saat ini adalah kondisi yang terburuk, maka Anda harus trading pindah alihkan ke hedging posisi. Itu merupakan lindung nilai. Anda trading di futures market, maka Anda akan dapatkan keuntungan yang besar sekali. Manfaatkan kondisi yang saat ini. Kalau Anda masih tetap ngotot trading saham, tidak apa-apa, Anda tidak mau keluar dari posisi saham, silakan. Tetapi jangan semua dana Anda 100% di saham. Kalau bisa Anda sisihkan sebagian dana untuk Anda hedging posisi. Anda trading di indeks saham. Karena indeks saham akan anjlok, akan turun. Nah, begini, pada habitatnya, ya, ada perbedaan antara futures trading dan trading di saham, ya. Trading saham itu adalah trading di traditional market, ya, atau konvensional market seperti Anda di bisnis-bisnis yang zaman dulu, ya. Kita beli barang dulu, kita harus punya barang dulu. Kalau kita tidak punya barang, kita tidak mungkin menjualnya. Nah, sama, Anda harus punya barang, Anda harus membeli saham itu dulu. Setelah Anda membeli saham itu, setelah itu Anda berharap ada orang yang membeli lebih tinggi dari harga yang Anda beli, baru Anda menjualnya. Nah, seperti Big Guys bilang, teori orang bodoh, ya, membeli di harga yang tinggi. Untuk saat sekarang ini, bursa indeks harga saham gabungan sudah cukup tinggi. Jika Anda membeli saham hari ini, besok hari Senin, ya, market pasti turun hari Senin. Pasti turun. Taruhan. Turun. Anda pikir sudah murah, Anda beli. Selasa dia turun lagi, Anda beli di harga tinggi. Anda berharap ada orang yang mau membeli lagi di harga yang lebih tinggi daripada Anda yang beli, harga Anda beli. Jika satu minggu tidak ada yang membeli di harga yang Anda beli lebih tinggi dari harga yang Anda beli, maka market itu akan ambruk. Itu kondisi adalah kondisi sudah di titik jenuh. Anda tidak perlu melihat chart, tapi Anda melihat secara psikologis bahwa ketidakmampuan orang membeli di harga lebih tinggi dari Anda lagi. Karena kondisi orang sudah kekeringan uang, sudah tidak mampu ada daya beli lagi. Jadi jangan Anda memaksakan diri untuk trading saham terus, trading saham, beli terus. Saham itu bukan tempat terbaik untuk trading. Kalau Anda mau trading, ya, saya selalu ulang-ulang di video saya terakhirnya, saya kasih tahu adalah di futures trading. Saya ini sudah hadir di dunia keuangan. Pertama kali saya masih terakhir saya kuliah itu saya belajar tentang saham. Saya ikuti kursus seminar tentang saham. Yang saya tahu pertama adalah saham. Sampai saya pinjam uang orang tua untuk trading saham. Di Bursa Efek Surabaya masih boleh dengan 5 juta, boleh pada waktu itu, karena tahu sendiri market waktu itu masih sepi, padahal itu di Jakarta itu ada 50 atau 100 juta open account. Tetapi pada sekarang ini market berbalik lagi, boleh sudah dengan online, boleh 1 juta, 10 juta juga boleh. Nah, dulu begitu, 5 juta itu sudah sangat syarat minimal di Bursa Efek Surabaya. Ya, saya trading saham, saya belajar di situ. Setelah itu tahun 2000 saya mengenal dunia, tahun 1998 setelah
kejatuhan rezim Soeharto, saya mengenal dunia futures. Bulan Agustus atau September saya kerja. Dan dari situlah saya lihat bahwa futures ini luar biasa. Kita bisa dua arah transaksinya. Bukan hanya saham kita beli seperti konvensional market, seperti Anda membeli sesuatu barang ya, Anda membeli setelah itu handphone misalnya, Anda terus Anda menjual lagi lebih tinggi ya, Anda untung 100-200 ribu. Bukan seperti itu cara bisnis. Itu bisnis model kuno zaman dulu. Anda trading saham itu Anda masih di bisnis zaman dulu. Tetapi Anda ke futures trading, yaitu derivatifnya, kontrak berjangkanya, indeks saham. Nah, Anda sudah masuk ke bisnis yang modern. Karena sekarang di zaman modern Anda tidak perlu harus memiliki barang itu. Tetapi Anda bisa bertransaksi, Anda bisa jual beli. Hanya apa yang Anda lihat adalah trend market. Nah, inilah resiko. Kalau mau saya katakan, setelah itu saya mengamati bahwa ternyata di saham itu lebih berisiko daripada Anda trading futures. Karena di saham itu kalau kondisi ekonomi membaik, Anda selalu happy-happy terus. Anda pasti menguntungkan. Tetapi kondisi ekonomi memburuk, Anda tidak bisa take profit. Anda berdoa dan Anda menunggu harga itu turun terus sampai harga itu balik lagi. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tetapi kalau di futures trading, harga turun Anda dapatkan profit. Harga naik pun Anda dapatkan profit. Utara dan selatan tetap Anda nikmati profit. Market mau kemana aja Anda menikmati profit. Kecuali adalah market ke barat dan market ke barat ya. Kecuali market ke barat. Artinya market itu sideways. Market tidak bergerak. Nah itu kita tidak dapatkan profit. Tetapi selama market tajam ke utara, market terjun bebas ke selatan, itu profit terbesar yang Anda dapatkan. Dan saya sudah menikmati itu. Pertama jadi broker, saya melihat, dan setelah komisi dari broker, saya trading sendiri. Saya menikmati itu. Sudah sejak tahun 99 2000 sampai dengan sekarang. Jadi saya melihat itulah, jika orang menjadi bijaksana, berpikiran yang luas, itu dia harus trading futures. Banyak sekali subscriber saya, waktu awal-awal saya membuat konten ini, mereka trading saham tahun lalu, saya mengatakan bahwa tahun depan itu market akan crash ya. Bursa, kejatuhan pasar keuangan dunia, maka saham itu akan anjlok. Udah pasti anjlok karena inflasi cukup tinggi di Amerika dan kita juga akan mengalami inflasi yang cukup tinggi. Anda boleh cek, Anda scroll ke bawah video-video saya tahun lalu, Oktober, November, saya sudah mengatakan bahwa Bursa Efek Indonesia, indeks harga saham gabungannya akan anjlok. Itu sebelum orang memprediksi itu di Indonesia, saya sudah memprediksi duluan. Mau mentor, mau proposal, mau ahli Indonesia, mereka tuh lihat sudah terjadi baru mereka mengatakan itu. Itu gampang sekali, mereka tinggal copy paste, tinggal siaran aja. Anak SD juga bisa bikin konten kayak gitu. Tetapi sesuatu yang belum terjadi, sesuatu masih naik, bursa saham dunia masih naik, seperti Bitcoin saja. Bitcoin saja itu waktu itu saya sudah mengatakan di bulan Oktober November itu bahwa jauhi Bitcoin karena Bitcoin akan anjlok habis tajam. Nah, November saya bilang pada saat tertingginya, pada saat itu harga masih naik tinggi. Orang tidak peduli dengan konten saya, tetapi saya sudah bisa melihatnya. Saya sebenarnya sudah bisa melihat harga nol, tetapi saya belum mengatakan itu. Saya katakannya setelah Bitcoin mencapai level tertinggi 69.000 terhadap US dollar. Dan setelah ada isu tapering off, apa segala, belum ada wacana The Fed untuk menaikkan suku bunga di tahun depan. Masih angan-angan, entah bulan kapan, masih wacana. Setelah Januari mereka mengatakan bahwa Maret. Saya sudah mengatakan bahwa Maret akan terjadi crash. Ternyata crashnya waktu suku bunga dinaikin pertama 0,50% itu, market turun dikit, setelah itu diangkat. Hari malam itu juga langsung diangkat naik. Dan April mulai turun. Bandar angkat. Tetapi harus jatuh. Jatuh kedua ini lebih tajam, yaitu Oktober. Saya sudah tok Oktober 2022. Dan tidak ada orang yang bisa pastikan Oktober 2022 seperti saya pastikan itu. Dan market itu pasti crash. Saya bicara tentang rupiah itu akan menuju 18.000 tahun 2022. Dan bulan Oktober saya sudah ketok palu, tok, akan ke level 18.000. Anda sudah melihat sekarang kan. Rupiah itu
di pasar futuresnya, pasar NDF, non-deliverable forward, ya, itu sudah melihat harga 15.000. Di sini masih 14.000 lebih. Di market futures itu selalu kita membaca lebih dulu, selangkah lebih maju daripada pasar spotnya, pasar sahamnya. Jadi saya sudah bisa melihat kejatuhan pasar itu di tahun lalu, sebelum market Bursa Efek Indonesia, Bursa Dow Jones, Nasdaq itu masih mau tinggi-tingginya. Saya sudah lihat dalam. Nasdaq saya sudah lihat 5.000, Dow Jones saya sudah lihat 16.000 nanti menyentuh tahun ini. Itu di tahun lalu loh. Padahal belum ada bayangan. Di seluruh dunia pun belum ada bayangan. Baru tanggal 7 Januari 2022, ekonom Harry Dent, pengarang buku terkenal juga dan ekonom, dia mengatakan bahwa Wall Street akan anjlok 80-90%. Itu tanggal 7 Januari 2022. Itu orang pertama di dunia. Saya sudah tahun lalu, sejak Oktober. Anda boleh scroll video saya, ada buktinya. Jadi apa? Saya mau katakan bahwa futures trading itu terbaik. Setelah saya menggeluti dunia futures trading itu, masa depan itu kita bisa melihat di futures trading, futures ke depannya. Hal yang belum terjadi, saya sudah bisa melihatnya. Dan itu terbukti pasti. Dan ini bukan baru kali, sudah berkali-kali saya ikuti. Sejak tahun 1998 ikuti pertama kali kerja di futures. Berapa kali kejadian seperti tahun 2008 pun saya sudah tahu market crash. Tapi itulah yang mau saya katakan, perbedaan paradigma, pola pikir itu yang menyesatkan itu. Kalau Anda selalu trading saham, seperti yang saya alami, makanya saya bagikan kepada Anda supaya Anda itu harus berpikir yang luas. Jangan terlalu picik. Bahwa ekonomi itu selalu ada punya siklus 10 tahunan, 5 tahunan, 20 tahunan. Ada siklus ekonomi mulai masuk ke titik dalam, bertumbuh lagi sampai ke titik yang dewasa, terus menurun lagi. Itu selalu berulang-ulang saja, ya. Dan seperti sekarang, dulu tahun 2008, walaupun saya itu sudah tahu karena pengalaman berapa kali, tetapi saya waktu itu masih usia 30. Masih seperti Anda milenial yang ngotot keras kepala, ya. Masih pingin, enggak lah, masih bagus kok, ekonomi Indonesia bagus kok. SBY bagus kok, ekonomi naik terus kok, Sri Mulyani naik terus kok. Begitu, seperti itu, sama seperti kita tahun 2008. Dan waktu itu memang tidak ada konten-konten YouTube. Ya, zamannya itu belum ada keterbukaan seperti ini, tidak ada yang kasih tahu seperti ini. Jadi kita selalu mendengar berita-berita ya di TV lah, market di TV ya, pejabat-pejabat selalu analis selalu bicara baik-baik terus. Kalau saya bongkar sih, ada analis, berani analis cerita ekonomi akan memburuk, indeks harga saham gabungan akan jatuh nanti di tahun 2008, kamu dipecat. Kasih tahu itu. Itulah yang bikin kita itu tidak maju-maju. Kita selalu, walaupun kondisi buruk di depan terjadi, kita selalu bicara yang harus yang baik-baik saja. Jadi kita itu disuruh beli terus. Akhirnya apa? Kita masuk jurang. Kita rugi. Itu. Makanya saya hadir di kondisi saat ini yang saya sudah melihat market akan crash. Saya kasih edukasi ke Anda. Supaya Anda jangan mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Itu tujuan saya. Kita harus ada informasi yang berimbang. Jangan selalu di otak kita. Ya, orang yang terlalu minded gila di saham trading. Saham itu tidak bagus untuk trading. Saham hanya investasi, Anda dapat dividen. Kalau Anda mau trading, Anda ke futures. Itu memang dibuat dikhusus oleh dunia. Pemerintah untuk trading. Kasih tahu itu. Cuma Anda belum mengerti kan, karena di otak Anda itu mungkin dulunya kertas putih. Terus Anda tinta hitam yang masuk pertama menggores kertas putih itu adalah saham. Jadi apapun juga di otak Anda tertanam bahwa saham itu terbaik. Padahal Anda harus melihat bahwa tidak selamanya itu kondisi menaik terus ekonominya. Kondisi akan menurun. Itu saya sudah alami beberapa kali siklus ekonomi. Kalau saya tidak mengalami itu, saya tidak bagikan ini kepada Anda. Saya masih ragu-ragu. Saya masih tulis disclaimer on. Seperti banyak mentor-mentor yang terkenal itu yang bikin YouTube. Tidak bisa ngomong pasti. Disclaimer.
Ya anak kecil juga bisa ngomong dong gitu, anak SD juga bisa. Ya, orang pintar itu harus ngomong pasti, resiko harus diambil, pasti. Itu baru nama orang pintar. Kalau cuma orang ngomongin itu bilang ya kalau nggak jadi ya nggak jamin jadi. Ya gimana? Nggak usah ngomong mendingan. Saya ngomong pasti, Oktober, Oktober, tok 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 pasti. The market akan crash. Itu pasti terjadi. Makanya saya kasih pelajaran kepada Anda. Kalau Anda tidak mau dengar dengan apa yang saya omong, terserah Anda, risiko kan Anda yang tanggung, uang-uang Anda, bukan saya kan. Saya cuma memberitahu, saya ini hanya menolong Anda. Jadi jangan Anda komen saya dengan negatif. Itu hak Anda. Saya justru mau memberikan wawasan kepada Anda, membuka pikiran Anda supaya Anda itu jangan picik. Jadi orang itu yang wise, dewasa, bijaksana, melihat dari dua sisi. Ini sisi, oke, kalau memang Anda percaya dengan kondisi ekonomi ini baik, tapi Anda juga melihat bahwa ada kemungkinan kondisi ekonomi ini memburuk. Dan data-data, fakta-fakta kan sudah ada jelas. Itu supaya Anda bahan pertimbangan Anda. Bukan berarti Anda menghujat saya. Salah berarti Anda, itu pikiran Anda pikiran kolot. Pikiran orang yang IQ rendah. Harus bijaksana, bahwa Anda harus menerima berita yang berimbang. Saya ini tujuan saya adalah membantu Anda. Kalau Anda tidak percaya dengan saya, tidak usah nonton konten ini. Anda percaya saja yang suruh Anda beli terus itu. Gak apa-apa. Kalau sampai market itu crash, jangan Anda lari ke saya. Anda ke dia terus. Begitu jadi orang itu yang dewasa gitu. Nah, trading futures ini membuat pola pikir Anda itu menjadi dewasa dengan sendirinya. Karena Anda selalu melihat bahwa apapun yang terjadi, kondisi apapun di dunia ini, mau kondisi buruk, kondisi baik, saya tetap menikmati profit. Karena di futures itu tidak ada suruh Anda harus mengamati satu perusahaan, melihat itu laporan keuangannya, terus jangan sampai rugi perusahaan itu. Itu Anda sedang berjudi dengan perusahaan itu. Anda membeli saham perusahaan itu, ya, walaupun kondisi ekonomi lagi naik, bursa efek Indonesia lagi naik, belum tentu saham itu naik. Anda salah pilih saham itu, maka Anda rugi. Tetapi kalau Anda trading di indeks saham, indeks saham itu kan suatu gabungan dari perusahaan-perusahaan blue chip. Indeks saham itu hanya yang Anda lihat adalah makroekonominya. Kalau bank sentral menaikkan suku bunga, berarti saham itu pasti turun. Anda tinggal sell posisi. Kalau bank sentral pangkas suku bunga, maka saham itu naik. Maka Anda buy posisi. Itu saja yang Anda lihat. Anda tidak perlu pusing ngurusin perusahaannya. Anda cuma melihat naik apa turun trennya dari kondisi fundamental, analisis, dan teknikalnya. Teknikalnya Anda bisa lihat juga. Nah, yang saya prediksi itu berdasarkan teknikal dan fundamental. Itu sudah terjelas bahwa market akan crash di Oktober 2022. Dan seperti di konten-konten Anda boleh cek, Anda scroll semuanya yang saya sudah prediksi bahwa bulan Oktober apa-apa aja yang jatuh semuanya itu pasti terjadi nanti. Karena futures trading selangkah lebih maju daripada yang lain. Konten YouTube ini adalah selangkah, 2 langkah, 1000 langkah lebih maju daripada konten-konten yang lain. Karena mereka tidak berani. Mereka hanya dengan Bitcoin saya sudah mengatakan tahun lalu. Setelah tahun ini sudah jatuh budget Bitcoin, banyak sekali yang konten menyuarakan bahwa Bitcoin akan jatuh lah, apalah. Niru-niru saya lagi, bilang nol lah, saya lihat sudah banyak. Nah, nanti sementara dekat-dekat bilang ISG crash lagi, nanti bilang rupiah ke 18.000, niru-niru saya lagi. Saya lebih dulu yang pertama, Anda boleh cek sejarahnya. Dan Anda cek konten yang lain, apakah siapa yang lebih dulu. Itu saya dapat dari mana? Dari futures trading. Jadi saya mau katakan kepada Anda di sini bahwa jika Anda trading di futures, Anda itu lebih pintar, lebih smart. Karena Anda lebih luas wawasan Anda. Anda tidak usah peduli market itu mau turun dan tidak. Tidak usah berharap, enggak lah, ekonomi membaik. Enggak perlu, ekonomi buruk. Anda dapatkan profit kok. Ya udah, Anda trading aja di futures. Anda sell posisi di indeks saham. Bitcoin mau jadi nol. Banyak sekali yang sudah ikuti saran saya.
subscriber di sini. Mereka sudah sell posisi Bitcoin. Itu dari harga berapa? 43.000, 44.000. Sekarang harga berapa? Harga Bitcoin berapa? 18.000. Wah, cuan banyak. Menang banyak mereka. Itu karena apa? Karena berpikiran terbuka. Tidak negatif thinking seperti yang lain. Oh, Bitcoin harus naik. Itu orang picik. Kalau mereka yang trading di future, mereka gak masalah. Market mau turun, mau ke utara, kita dapatkan duit. Kita tetap positive thinking. Bahwa semua apapun yang terjadi di dunia ini adalah terbaik bagi kita. Itulah orang futures punya cara berpikir. Kalau Anda cuma konvensional trading saham, kalau kita bicara market memang mau hancur, kondisi memang makroekonominya jelas mau hancur, nggak percaya, nggak, tetap ngotot naik, silakan. Anda masuk ke jurang nanti sebentar. Kalau keras kepala ngotot. Lah kita bicara pengalaman kita kok kayak begini. Lah saya juga dulu kayak begitu. Saya tahu apa yang kalian pikir itu. Karena kalian tidak pernah melihat peluang di futures trading. Kalian tidak pernah mau mengambil kesempatan itu. Justru saat ini adalah Anda harus pindah. Jangan Anda di situ terus. Saya membuat konten edukasi ini supaya Anda pindah ke futures trading. Anda manfaatkanlah peluang ini. Karena di situ sudahlah, biarinlah. Anggaplah sudah tidak berguna lah itu saham. Futures trading Anda manfaatkan. Indeks saham Nasdaq, wah, luar biasa Anda profit. Nah, dulunya sebelum tahun lalu, saya sudah katakan di konten ini, jika Anda percaya kepada saya, kita kelola dana itu minimal 100 juta untuk trading di currency di forex. Ada kelompok di Jogja percaya. Tetapi ragu-ragu kembali. Karena negatif dari orang lain. Bilang nanti rugi. Anda mau trading saham juga rugi. Anda sekarang beli saham, Anda rugi tahun ini. Itu pound sterling. Saya kan rencana masuk di pound sterling sell. Saya sudah katakan kepada mereka, pound sterling akan hancur. Akan hancur. Menuju 1.3 terhadap US dollar. Itu target saya, 1.3. 1.13 maksudnya, 1.13 terhadap US dollar. Waktu itu pound sterling yang mereka sudah sepakat tapi mundur lagi, kelompok dari Jogja, dari Solo, dari Jogja. Itu 1.35. Sekarang pound sterling berapa? 1.20, 1.20. 1.35 ke 1.20 itu sudah 1.500 poin. Bayangin aja. 15.000 poin. Untungnya berapa? Waduh. 1.500, 15.000%. Saya kasih tahu. Kalau saya tahu. Itulah orang yang terlalu negatif thinking. Ada peluang yang saya katakan. Itu hanya dalam jangka berapa bulan saja. Mereka seharusnya kaya raya. Tetapi mereka tidak ambil peluang itu. Sayang sekali gitu loh. Dibutuhkan orang yang positive thinking. Maka orang itu akan menikmati kaya raya. Kalau negatif thinking terus, takut kalah terus. Anda tidak usah trading futures. Ya. Anda trading saham, Anda kalah. Anda beli Bitcoin, Anda kalah. Anda buka warung juga, Anda kalah, rugi. Kalau Anda berpikir kalah duluan. Orang yang ke kasino itu. Ya, Anda ke Marina Bay Sands. Kalau mereka berpikir nanti kalah, mereka tidak masuk ke kasino. Mereka berpikir, saya pasti menang. Maka mereka masuk ke kasino. Dan mereka masuk ke kasino, mereka punya 2 peluang. Setelah mereka masuk ke kasino itu, mereka punya 2 peluang. Bisa menang, bisa kalah. Tetapi orang yang sebelum masuk, sebelum melakukan sesuatu sudah berpikir kalah duluan. Dia tidak punya peluang apa-apa. 0 peluang dia. Ya sudah kalah, sudah takut duluan. Seperti itu yang saya katakan. Belum mencoba, sudah berpikir rugi. Kenapa tidak mencoba dulu? Dan saya sudah katakan diri saya bahwa saya sudah pengalaman. Mereka sudah percaya, salah satunya percaya saya, prediksi saya benar. Tetapi mereka yang lain, dipengaruhi yang lain tidak mencoba. Akhirnya hilang peluang yang seharusnya dia dapat. Saya bilang kita sell dari 1.35. Sekarang berapa? 1.20 pound sterling. Sayang sekali kan peluang dibuang. Karena apa? Karena negative thinking dalam hidup itu. Seperti ini lagi saya katakan bos,
Bursa Efek Indonesia akan anjlok ke 3.588. Kesempatan ini Anda harus pindah, Anda trading di indeks saham. Anda indeks saham apa? Nasdaq, Hang Seng, Nikkei, banyak sekali. Ada angka-angka yang saya katakan nanti kalau saya bongkar di sini, nanti kalau Anda sudah join di link broker yang saya sudah sediakan di bawah deskripsi ini, link broker ini, atau Anda bisa email saya sediakan di sini juga, saya jelasin semuanya. Angka-angka yang bisa Anda dapatkan masih dalam yang perlu disentuh. Tetapi saya sudah bocorkan di konten saya bahwa indeks Nasdaq itu akan menuju 5.000. Sekarang Nasdaq 11.000. Berarti ada sekitar 6.000 poin yang bisa Anda dapatkan. Nanti sampai Oktober. Terserah Anda mau trading apa Anda hold position. Seperti yang sudah dilakukan oleh banyak sekali subscriber saya short Bitcoin dari tahun lalu. Luar biasa, saya salut. Anda positive thinking, Anda percaya. Itu modal Anda percaya dengan Roh TV, Anda menang banyak, Anda sukses. Yang tidak percaya, meratap tangis air mata darah di bulan Oktober 2022. Itu sudah pasti. Anda kaya raya, Anda pesta pora karena Anda percaya dengan Roh TV. Jadi saya mau katakan di sini bahwa jadilah orang positive thinking. Tujuan saya di sini adalah Anda pindah ke futures trading. Ini kan ada peluang buat Anda. Karena di saham itu sudah tidak bisa diharapkan lagi. Ada masanya nanti setelah jatuh dalam. Bertumbuh lagi. Itu mungkin tahun 2024. Anda masuk ke saham. Tetapi sekarang adalah tempat yang terbaik untuk profit adalah di futures trading. Tetapi kalau Anda memang tidak suka yang trading ke selatan gitu, ambil keuntungan yang dari hal buruk, ekonomi memburuk, ya Anda bisa melakukan itu. Ya lawan daripada lawan daripada saham jatuh itu, tapi Anda tetap melakukan posisi karena Anda memang orang tradisional, konvensional. Anda hanya pikir beli baru harap harga naik. Ya Anda beli emas, logam mulia emas. Anda beli, nanti Anda harga itu pasti naik. Anda jual. Jadi lawan dari saham ada Anda beli emas, tunggu harga naik Anda jual. Logam mulia Antam. Atau Anda beli US dollar terhadap rupiah, tunggu dia rupiah melemah, Anda jual. Begitu kalau Anda konvensional market. Tetapi Anda yang modern berpikirin cara berpikirnya, market ke selatan yang jatuh ini Anda hajar di futures trading. Gitu. Jadilah berpikir yang positif. Peluang itu di sini yang saya mau arahkan Anda ke sini. Kalau Anda tetap ngotot, silakan saja. Resiko tanggung masing-masing. Uang Anda kok. Saya justru mau membantu Anda kok. Kok malah di komen yang negatif. Oke, sukses untuk Anda. Jangan lupa itu subscribe channel YouTube ini dan tekan loncengnya. Dan ini saya sediakan email dan link broker di bawah ini. Anda bisa kunjungi di situ, Anda join. Saya kasih Anda sinyal-sinyal terbaik. Sukses untuk Anda.